Halo semua, di sini kita akan membahas tentang perbedaan sistem politik yang ada di berbagai negara di dunia. Tapi sebelum mulai, apa itu sistem politik? Sistem politik adalah cara suatu negara mengorganisasi kekuasaan dan pemerintahannya. Adapun berbagai macam sistem politik, masing-masing memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri. Mari kita mulai dengan memahami apa saja jenis-jenis sistem politik yang paling umum di dunia. Yang pertama, ada sistem politik demokrasi. Sistem politik yang paling umum dikenal di dunia saat ini adalah demokrasi. Dalam sistem ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan dapat berpartisipasi langsung atau melalui perwakilan dalam proses pengambilan keputusan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan banyak negara Eropa menggunakan sistem ini. Demokrasi sendiri bisa dibagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, demokrasi langsung, di mana warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Seperti yang kita lihat di Amerika Serikat dan di Indonesia sendiri. Nah, dalam demokrasi biasanya ada pemisah kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada sistem politik otoriter. Sebaliknya, sistem otoriter adalah di mana kekuasaan terpusat pada satu orang atau sekelompok kecil dan kontrol terhadap masyarakat sangat kuat. Contoh negara dengan sistem otoriter yaitu adalah Korea Utara dan Arab Saudi. Nah, dalam sistem ini, partisipasi politik sangat dibatasi dan seringkali ada kontrol ketat terhadap media, kebebasan berpendapat, dan hak-hak individu lainnya. Pemimpin otoriter cenderung memerintah tanpa batasan dari lembaga-lembaga lain dan mereka seringkali menggunakan militer atau kekuatan lain untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sisi lain, kita juga memiliki monarki konstitusional, yang merupakan sistem di mana seorang raja atau ratu berperan sebagai kepala negara. Namun, kekuasaan politik nyata berada di tangan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Seperti Inggris, Jepang, dan Spanyol adalah contoh negara dengan monarki konstitusional. Lalu ada sistem komunis, di mana negara memiliki dan mengontrol semua alat produksi dan semua keputusan ekonomi serta politik diambil oleh pemerintah pusat. Negara-negara seperti Tiongkok dan Kuba adalah contoh dari sistem ini. Dalam teori komunisme, bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang sama. Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali menjadi sangat terpusat dan otoriter. Oke, mungkin segini dulu pembahasan dari kami. Intinya adalah setiap sistem politik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada bagaimana negara tersebut dijalankan dan budaya politiknya. Apakah itu demokrasi yang memberikan kebebasan bagi rakyat, otoritarianisme yang terpusat, atau monarki yang beradaptasi dengan zaman. Masing-masing sistem menawarkan cara yang berbeda untuk memerintah dan mengelola negara. Jadi ini balik lagi ke negara masing-masing, bagaimana negara kita atau negara yang lain bisa menggunakan sistem politik yang baik dan tidak menyusahkan masyarakat. Oke, sekian dari kami. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.